Dalam video sebelum ini, kami berangkat dari Bandung menuju Batu Karas melalui jalur alternatif yang mungkin belum banyak dijadikan jalur touring motor. Bagi yang belum nonton, mungkin silahkan cek video sebelum ini ya. Sebelum berangkat, kami foto-foto dulu dan tidak lupa berdoa untuk keselamatan dan kelancaran perjalanan kami. Sekarang kita akan kembali ke Bandung setelah menginap semalam di penginapan yang nyaman di Desa Sukaresik, Pangandaran. Penginapan ini direkomendasikan untuk rombongan touring karena bisa muat banyak orang. Luas, nyaman, lengkap, bersih, dan lokasinya pas di pinggiran jalan raya, yaitu di Jalan Raya Cijulang. Dari sini kita bisa ke pantai Batu Karas atau ke Pangandaran karena lokasinya di tengah-tengah antara Batu Karas dan Pangandaran. Nama vilanya Pramanik Homestay. Link lokasi akan saya share di deskripsi ya. Silahkan dicek di bawah. Karena perjalanan kali ini kita ingin satu kali ngegas langsung ke Bandung, makanya kita siap-siap berangkat agak pagi ya, sekitar pukul 7.30 kita sudah ready mengaspal. Berbeda dengan perjalanan berangkat di video yang lalu yang menggunakan jalur yang tidak populer, sekarang kita pulang melalui jalur yang justru sangat populer bagi para pengendara motor jika ingin pulang ke Bandung. Jalur ini akan dimulai dari Cijulang menuju arah barat, melewati Cipatujah, Sancang, Pamumpek, Rancabuaya, Cidaun. Jalur ke arah barat ini relatif landai, kalaupun ada naik turun tidak terlalu ekstrim. Selepas dari Cidaun kita baru akan ke arah utara, dan ini menanjak melewati Wangunjaya, Naringgul, Bali Gede, Cibitu, Rancabali, Ciwidey, dan Soreang. Ini kita melewati alun-alun Parigi. Nama Parigi ini menurut saya cukup unik ya, karena ditemukan di banyak sekali tempat di hampir seluruh Indonesia. Uniknya lagi karena kata ini bukanlah kata modern atau yang baru. Kata ini justru menunjukkan penggunanya di masa lampau. Uniknya lagi, semuanya mengacu pada arti sumur atau sumber air. Dari bunyinya tampaknya juga bukan dari Sanskrit atau bukan dari Arab ya. Di kampung saya di Wajo ada tempat yang namanya Parigi. Unik banget ini. Dua budaya berlatar belakang yang berbeda dengan bahasa yang sama sekali berbeda juga, tapi sharing satu kata yang artinya sama. Mungkin kalau ada yang nonton di sini yang bisa kasih komentar tentang hal ini, mungkin menarik ya buat kita, terutama teman-teman yang tertarik dengan toponimi. Nah, ini ada satu lagi yang unik. Ini ada masjid yang mirip dengan baret hijau TNI bintang 4 bulan. Unik sih, tapi gimana ya? Jadi teringat zaman kuliah dulu ada istilah di postmodern. Salah satu tokohnya itu kalau nggak salah namanya Robert Venturi yang memperkenalkan istilah dark architecture sebagai kritik arsitektur modern terhadap arsitektur modern yang dinilai terlalu kaku. Tapi menurut saya menggunakan bentuk-bentuk langsung seperti ini juga terlalu lucu, atau tepatnya apa ya, orang Jawa bilang apa, wagu. Tapi ya bebas aja sih, bebas aja. Kata orang beauty is in the eye of the beholder. Jadi kalau arsitektur ya tergantung siapa yang lihat, terserah mau mengartikan seperti apa. Berangkat pagi begini enak juga, mataharinya ada di belakang kita, jadi tidak silau. Dan kalau lihat hasil rekaman video agak cerah kan kelihatannya, bagus jadinya. Oh ya, kalau ada yang bertanya-tanya tentang kamera apa yang saya gunakan,
Ini saya menggunakan kamera GoPro yang tipe Max atau GoPro Max, alias yang bisa 360 atau 360 derajat. Nah, ini sebenarnya bukan untuk gaya-gayaan. Saya pakai kamera ini buat kerja sebenarnya. Kalau tidak dipakai kerja ya saya pakai jalan-jalan aja. Sejauh ini saya cukup puas dengan hasilnya, terutama kemampuan GPS-nya. Tiap kali saya menyalakan video untuk merekam, ini GPS-nya juga mencatat lokasinya, asal setting GPS-nya dinyalakan. Dan tingkat akurasinya juga lumayan sih, apalagi kalau lingkungannya terbuka tanpa banyak bangunan di sekitarnya. Tadi kita melewati ada tanda menunjuk arah ke arah Batu Karas 2 km lagi dan ke arah Green Canyon. Ini rombongan rencananya akan berhenti sebentar di depan Green Canyon. Walaupun sebenarnya ini bukan Green Canyon ya, melainkan tempat starting point untuk masuk ke Green Canyon. Green Canyonnya sendiri masih harus menggunakan perahu dan masih cukup jauh ke arah barat menyusuri Sungai Cijulang. Nah, ini tempat kalau kita mau naik perahu, kita mulai dari titik ini. Kita ambil foto-foto sebentar lalu berangkat lagi ya. Oke, lanjut. Sekarang kita melintas di atas Sungai Cijulang. Di depan sana kalau belok kiri nanti itu adalah jalan masuk ke jalan pantai Batu Karas. Saya dan keluarga termasuk cukup sering ke Batu Karas, selain untuk berlibur juga untuk sebagai tempat transit saat mudik ke Solo. Jalur mudik via Batu Karas ini memang lebih jauh ketimbang lewat Banjar ya, apalagi lewat tol di utara. Tapi lebih bisa dinikmati daripada berdesak-desakan macet di jalur biasa. Bahkan saat masih suasana pandemi, mungkin sekitar tahun entah 2021 atau 2022 ya, kami memutuskan untuk berlebaran di pantai Batu Karas. Jalur ini emang udah nggak ada lawan deh. Jalur jalannya bagus, mayoritas masih mulus, pemandangan indah dengan variasi pantai dan nanti akan lewat pegunungan ya. Jalur selatan ini selalu menggoda untuk ngegas, tapi sebaiknya ya jangan. Selain berbahaya, Anda tentu tidak ingin menyanyiakan pemandangan yang dilewati. Jalur ini memang relatif berbahaya justru karena terlalu bagus dan enak. Pengemudi motor pasti akan tergoda buat ngebut. Masalahnya jalan ini banyak sekali melewati permukiman-permukiman dan banyak jalan-jalan lain yang tersambung ke jalur ini. Jalan yang terlihat aman bisa saja sewaktu-waktu muncul dari sisi jalan orang atau motor, apalagi sering ditemui banyak anjing yang berkeliaran di pinggiran jalan. Jadi meskipun Anda sudah mahir dan motor Anda kencang, faktor di luar Anda banyak sekali perannya untuk menentukan keselamatan Anda sendiri. Dari pengalaman berkali-kali ke Batu Karas ya, memang enak sekali jalan ke sini. Bukan hanya tujuannya, tapi jalan menuju ke Batu Karas via jalan ini memang sangat nyaman sekali. Tanpa macet, jalan mulus seperti ini, pemandangan indah, dan bisa berhenti sewaktu-waktu jika ketemu pemandangan pantai yang asyik. Bagi saya sendiri, lebih baik waktu habis berjam-jam dalam suasana perjalanan seperti ini ya, daripada bermacet-macet di jalur-jalur yang populer atau terjebak di rest area di jalan tol. Tapi ya itu tadi, lewat sini itu harus bisa menahan diri untuk tidak ngebut. Kebetulan pas ini sih dengan karakter motor yang saya pakai sekarang ini. Saya pakai Honda CB 150X. Nah, ini kayaknya agak menarik juga kita berbicara tentang motor ini ya. Bagi saya pribadi, kebetulan sih motor ini sudah cocok dengan karakter yang saya inginkan dari sebuah motor untuk perjalanan. Nomor satu adalah kenyamanan berkendara jarak jauh. Motor ini sangat nyaman, benar sangat nyaman. Saya bisa berkendara ratusan kilometer dalam satu hari tanpa merasa lelah
yang berlebihan. Kayaknya memang posisi riding yang menjadikan ini menjadi penentu ya, dimana stangnya dibuat tinggi sehingga saya riding dalam posisi tegak dibandingkan dengan motor-motor sport yang stangnya rendah. Posisi tegak ini mengurangi beban pada tangan sehingga kita bisa lebih rileks selama berjam-jam. Posisi tegak ini penting dan memang terbukti juga kalau saya menggunakan motor ini dalam situasi jalanan menurun yang cukup panjang, memang langsung terasa capek juga sih. Itu karena jalan menurun membuat posisi badan saya ikut condong ke depan sehingga membebani tangan terlalu lama. Ini yang membuat lelah dan fatigue. Tapi kalau di jalan datar seperti ini dijamin ya insya Allah selalu relax. Nah, ini pom bensin. Kalau pakai CB150X ini keuntungannya kita akan mungkin sering melewati SPBU tanpa selalu harus mengisi. Motor ini sangat hemat banget. Berbicara tentang kebut-kebutan, kalau emang senang dengan kebut-kebutan ya jangan pakai CB150X ini, karena jika tujuannya kebut-kebutan, motor ini tidak cocok untuk itu. Untuk mencapai 100 km per jam saja agak sulit ya jika menggunakan motor ini. Meskipun mungkin dengan rekayasa tertentu bisa aja disetting lebih powerful. Tapi bagi saya, lagi-lagi ini adalah preferensi pribadi ya. Kecepatan itu bagi saya bukan hal utama dalam menikmati perjalanan. Mungkin karakter ini yang menjadikan motor ini justru kurang diminati oleh orang banyak, karena nggak bisa ngebut. Akselerasinya juga biasa aja. Tapi sejujurnya justru itulah mungkin karakter yang saya cari di motor yang bisa menemani saya di perjalanan yang lebih santai tapi berjarak jauh. Dari sisi power, meskipun tidak terlalu kuat, tapi saya rasa sudah lebih dari cukup lah untuk sekedar menikmati jalan-jalan di Indonesia. Beda halnya misalkan peraturan di Indonesia yang membolehkan, jika misalkan membolehkan motor masuk tol, ini jadi hal yang berbeda ya. CB150X ini pasti tidak akan cocok untuk berkendara di tol, karena kita mungkin butuh cc yang lebih besar untuk itu. Kelemahan berikutnya dari motor ini yang mungkin menjadikan motor ini kurang diminati adalah mungkin posisi ridingnya yang tinggi, sehingga tidak semua orang merasa nyaman, apalagi yang postur badannya agak pendek. Tapi saya sendiri tinggi saya biasa-biasa aja, saya kira-kira 165 cm. Memang kadang ada masalah kalau ketemu posisi berhenti di jalan yang tidak rata. Kaki sebagian masih berjinjit jika kedua kaki dipakai ya untuk menyangga motor. Tapi kalau hanya satu kaki, ya kaki masih bisa menapak dengan sempurna. Dulu saya sempat bimbang dalam memilih motor, apakah motor matic atau kopling. Waktu itu pertimbangannya adalah medan jalan di Jawa Barat ini masih dominan jalan-jalan yang berkontur yang naik turun, banyak naik dan turun. Problem saya dengan motor matic adalah saya belum tahu cara engine brake yang benar jika melewati turunan. Semua mengandalkan rem saja, sehingga ada risiko rem overheat. Dan memang ini harus sering-sering berhenti untuk mendinginkan rem jika situasi medan naik turun. Padahal sewaktu membeli motor ini, saya juga tergoda sebenarnya dengan tipe matic, yaitu Honda ADV. Untung waktu itu saya memutuskan untuk membeli tipe kopling yang model CB150X ini. Untuk menambah bagasi lebih banyak pilihan, saya pakai top box dan side box dari merek Shed. Saya tahu banyak yang mungkin lebih memilih menggunakan tas biasa yang terlihat lebih cool, kelihatan lebih adventurer. Tapi lagi-lagi saya memilih kenyamanan. Top box dan side box berbahan plastik keras ini lebih memenuhi kebutuhan saya, aman dari hujan, dan dari sistem kuncinya juga lebih tenang meninggalkan barang-barang pada saat parkir di mana saja. Ini kita sudah melewati desa Ciparanti. Jembatan di depan sana itu menjadi batas wilayah dengan desa Kertamurti. Saya bukannya hafal nama-nama desa ya, tapi ini adalah kelebihan menggunakan GoPro Max yang memiliki fasilitas GPS.
Saya bisa cek lokasi pengambilan gambar video ini dari catatan GPS yang terekam bersamaan saat perekaman video. Setelah dapat file GPX-nya, saya bisa cek di peta lokasi pasti dari video ini. Ini adalah desa Kertamurti. Ada bagian-bagian jalan yang sangat dekat dengan pantai. Sebenarnya asik nih sambil mampir ngadem di pinggir jalan di pantai pagi-pagi gini sambil masak Indomie. Sayang perjalanannya masih sangat jauh, terlalu cepat untuk berhenti istirahat. Berikut ini adalah batas Pangandaran dan Kabupaten Tasik ya. Tanpa gerbang, hanya ditandai oleh tugu kecil di sebelah kiri jalan.
Nah, belajar dari pengalaman saat berangkat 2 hari lalu, sekarang saya tidak menggunakan baterai bawaan kamera. Saya menyambungkan GoPro saya ini dengan power bank. Jadi untuk perekaman lebih terjamin lancar tanpa terkendala harus gonta-ganti baterai. Oh ya, salah satu kelemahan baterai GoPro ini adalah tidak terlalu tahan lama ya. Dan masalah akan muncul sebelum baterai ini betul-betul habis. Entah apakah ini gara-gara baterai yang saya punya memang defect atau memang begitu sifatnya. Ketika baterai sudah tinggal 50% atau kurang, kita harus jaga agar jangan membuat video yang terlalu panjang. Kadang-kadang jika videonya terlalu panjang, GoPro akan gagal menyelesaikan rekaman dengan sempurna. Seringkali video gagal dibuka di komputer jika perekaman ke file yang tidak sempurna seperti ini. Tapi tips untuk menggunakan perekaman GoPro Max, lakukan per segmen yang pendek-pendek saja untuk menghindari gagal rekam. Atau solusinya seperti yang saya lakukan saat ini. Untuk rekaman yang panjang, gunakan power bank dengan kapasitas yang besar. Dengan power bank ini kita bisa lebih leluasa merekam segmen panjang tanpa khawatir gagal rekam. Ini kita melintas di atas Sungai Cimedang. Dulu yang dipakai itu jembatan yang ada di sisi kanan. Mungkin karena sempit, jadi sekarang dibuat jembatan baru di sisi kirinya. Ya sebenarnya saya agak menyesal kenapa kita nggak coba mampir di jembatan lama itu ya. Bisa berhenti foto-foto dulu, mungkin nerbangin drone dengan santai tanpa khawatir tentang lalu lintas yang berlalu di jalan. Jembatan lama itu lebarnya paling cuma 3 meter. Jadi kalau kendaraan mobil kecil masih bisa pas-pasan. Tapi mepet banget. Lebih sering saling bergantian lewatnya. Ini ada kejadian lucu ini, rombongan motor touring disalib oleh emak-emak. Nggak tahu ini mamanya lagi kayaknya ingin menghadiri acara. Dia harus buru-buru, jadi beliau ngebut. Dan ya kami sih tidak kenceng ya, tapi beliau jauh lebih kencang. Jadi kemungkinan sih kecepatannya ya mungkin hampir 90-100. Tapi beliau ini memang tampaknya akamsi ya. Bukan akamsi ya, makamsi, emak-emak kampung sini. Jadi ya kelihatannya menguasai medan dengan sangat
lihai ya, tahu kapan bisa menyalip dan kapan harus menunggu untuk memposisikan kendaraannya. Makam sih, mak kampung sini atau warlock, warga lokal. Tuh kenceng banget. Saya coba iseng lihat kecepatan saya sendiri ketika santai ini sekitar 70 aja, 70 sampai 71. Nah, beliau mungkin ya 90 itu. Jadi betul kan dugaan saya bahwa jalan ini memang sangat menggoda untuk dikebut ya. Bahkan mak-mak pun tidak bisa menahan diri untuk melaju dengan sangat kencang. Ini perjalanan menuju Cikalong. Cikalong ini yang menjadi titik keluar dari jalan utama yang kemarin kita lewati dari arah Cikatomas. Jika kita tidak berbelok ke kiri, kemarin kan kita belok ke kiri tuh setelah pom bensin di Pakomitan. Nah, kalau kita terus ke selatan, nanti akan keluarnya di sini di Cikalong ini, melewati jalur jalan utama dari arah utara ke selatan. Ketemunya di pertigaan Cikalong. Ini ketemu pemandangan luar biasa lagi, hamparan sawah terbentang luas. Jadi saya penasaran sebenarnya juga dengan konsep keindahannya. Apa sebenarnya yang menyebabkan sebuah jalan itu mempunyai karakter yang bisa disebut sebagai indah atau menarik untuk dinikmati secara visual. Karakternya apa saja yang menyebabkan seperti itu? Menarik untuk dibahas. Sungai biasanya menjadi salah satu tanda komponen alam yang dijadikan batas wilayah. Seperti ini, batas wilayah Kecamatan Cikalong dan Kecamatan Cidadap adalah sungai ini, namanya Sungai Cibulan. Jadi kalau ketemu sungai besar seperti ini kemungkinan besar ada perbedaan wilayah.
Di depan ini adalah perbatasan antara Cidadap dan Cikawung Gading. Ini melintasi bagian atas Sungai Cilang lah ya, seperti yang tadi juga. Ini sungai jadi batas wilayah kecamatan. Ini juga sama seperti tadi, jembatan lama yang sempit digantikan oleh jembatan baru yang lebih luas dan lebar. Kita mampir pom bensin dulu di Cipatujah. Bensin saya sebenarnya hanya berkurang 1 strip dari yang kemarin, diisi full di daerah Tasik ya. Dengan bensin yang ada di tangki, insya Allah sih saya masih bisa sampai di rumah di Bandung dan masih nyisa berapa strip lagi. Untuk keluar kota CB150X ini memang hemat, bisa capai kira-kira 50 km per liter. Jadi sebenarnya jika saya isi full dari Bandung kemarin, masih bisa ke Batu Karas tanpa mengisi bensin lagi sampai ke Bandung lagi, dan itu pun mungkin masih nyisa beberapa liter. Cipatujah ini kemarin kita bisa menjadi opsi jalur menuju Batu Karas jika kita tidak memilih lewat jalur Cikatomas. Dari Parakan Hunje yang kemarin itu, kalau ketemu pertigaan Simpang Egarwangi, jika kita lurus menuju selatan ke Cipatujah ini. Namun kemarin kita belok ke kiri ke arah Karangnunggal, lalu ke timur melalui jalan kecil yang tembus ke Cikatomas. Ini kita sudah berkendara lebih dari 2 jam sejak keberangkatan dari Pramanik Homestay tadi. Ya, jadi kita sepakat untuk beristirahat sejenak di tempat mana saja yang cocok. Kali ini mungkin kita pilih saja pantai terdekat ya. Pantai terdekat sini tuh namanya Pantai Cipatujah, sama juga. Tidak jauh dari pom bensin yang tadi. Ini pertigaan jalan Cipatujah ya. Jika belok ke kanan ini yang menuju kota Tasikmalaya.
Oke, kita sudah selesai istirahat, kita lanjut lagi berangkat meninggalkan pantai Cipatujah. Cipatujah ini sekaligus menjadi kecamatan terakhir yang menjadi bagian dari Kabupaten Tasikmalaya. Sebentar lagi kita akan keluar dari Cipatujah, sekaligus keluar dari wilayah Kabupaten Tasikmalaya dan masuk ke Kabupaten Garut. Ini adalah gerbang batas Kabupaten Tasikmalaya ya. Jadi kita keluar dari Tasikmalaya sekarang. Tapi batas yang sebenarnya ada di jembatan di depan sana yang ada sungai besarnya. Saya kurang tahu nama sungainya, tapi kemungkinan ini adalah Sungai Cikidang namanya. Jadi biasa seperti yang lainnya, sungai ini biasanya menjadi batas wilayah administratif juga sekalian. Jadi ini ya batas wilayah antara Tasikmalaya dan Garut, melintas di atas Sungai Cikidang. Jalur selatan ini sepanjang pantai ini memang sangat menghibur ketika digunakan untuk touring. Tampaknya tikungannya ini seolah-olah dirancang dengan sangat baik. Kecuali memang beberapa titik ya, ini ada titik belok yang terlalu tajam. Tapi itu jumlahnya tidak banyak di jalur ini. Belokan-belokannya yang lain itu sangat nyaman seperti ini.
Jalur ini merupakan salah satu dari segmen jalur lintas selatan atau Pansela yang menjadi proyek nasional lintas provinsi. Jadi hampir pasti sih memang perencanaannya sudah melibatkan profesional yang bagus ya. Jalur Pansela ini tidak serta-merta dirancang dan dikerjakan sekaligus. Beberapa segmen ini melewati jalan-jalan tradisional yang sebelum tahun 2000-an itu memang belum sepenuhnya tersambung. Berbicara mengenai perencanaan jalan, mungkin sudah waktunya kita melihat jalan ini bukan sekedar infrastruktur ya, yang menghubungkan poin A ke poin B. Mungkin kita bisa lebih jauh melihatnya menjadi jalan sebagai bagian dari ruang lanskap. Kalau di Amerika mungkin sudah seabad yang lalu ya, mereka mungkin memikirkan hal ini dan menghasilkan konsep di sana itu yang namanya parkway. Ini bukan hal yang baru, ini sudah lama, tapi mungkin kita belum banyak yang melihatnya seperti itu. Konsep parkway ini memang sengaja dan khusus merencanakan jalan untuk menyatu dengan lanskap. Fokusnya adalah kenyamanan berkendara dan keindahan visual. Jadi bukan semata-mata masalah transportasi. Entah sengaja atau tidak sengaja, jalur jalan Pansela ini sebagian sudah mengadopsi pemikiran ini. Jalan-jalan yang kita lewati terlihat indah ya, indah dilalui, dirasakan dan dialami ya. Experience yang kita alami di sini tuh nyaman, enak dan bisa dikenang. Kondisi saat ini setidaknya begitu ya menurut pengamatan saya. Tapi ini bukan tanpa ancaman. Ada dikenal dengan istilah urban development ya. Urban development atau perkembangan wilayah yang muncul seiring tembusnya sebuah jalur jalan sangat bisa menjadi ancaman bagi kualitas visual jalan ini. Tata ruang yang tidak tegas dan visi pemerintah yang mungkin terhadap kemajuan visi terhadap kemajuan itu bisa jadi faktor yang nanti akan menjadikan jalan Pansela ini terbatas hanya menjadi infrastruktur belaka. Ketika aktivitas-aktivitas yang tidak terkontrol berkembang di sisi kiri dan kanan jalan, suatu saat keindahan ini akan hilang. Mungkin ada baiknya dua hal ini, yaitu fungsional dan estetika, tetap bisa disandingkan melalui perencanaan. Ya, tentu saja pihak pemerintah yang bisa memikirkan dan mengimplementasikannya, karena mereka yang punya alat dan kewenangan untuk itu. Di sebelah kiri kita ini atau di sisi selatan itu adalah Sancang. Sancang itu salah satu tempat di selatan Garut yang rasanya masih liar, dalam arti belum banyak disentuh, masih alami, dan konon punya
suasana yang sedikit berbeda dari pantai-pantai yang sudah ramai. Di sini ada kawasan cagar alam Leuweung Sancang atau hutan tua yang cukup lebat dengan pohon-pohon besar dan suasana yang agak gelap meskipun di siang hari. Ini katanya loh ya, saya sendiri cuma mendengar saja dari cerita teman yang pernah kesini. Saya sendiri belum pernah masuk ke Sancang. Dari cerita-cerita yang ada, kuat banget nuansa mistis dan historisnya. Banyak yang percaya kalau Sancang ini punya kaitan dengan kisah Prabu Siliwangi. Makanya selain wisata alam, ada juga orang-orang yang datang untuk ziarah atau sekedar mencari suasana yang lebih spiritual. Sancang juga sering menjadi titik lewat atau tujuan singgah buat yang sedang eksplor jalur selatan Garut, dekat dengan jalur Rancabuaya atau lanjut ke arah Tasik Selatan. Tapi nggak semua orang berhenti di sini karena aksesnya memang nggak terlalu friendly sebagai tempat wisata umum. Di segmen jalan ini vegetasinya itu udah mulai agak unik ya. Saya kurang tahu jenis tanaman apa yang ada di sini di kiri kanan ini. Yang jelas seringkali saya melewati potongan jalan ini menemukan pengembalan sapi. Sapinya dibiarkan mencari jalan sendiri. Kadang sapi melintas di jalan dengan santai tanpa mempedulikan lalu lintas. Jika tidak waspada, ini bisa jadi potensi kecelakaan bagi pengendara mobil atau motor yang lewat di sini ya. Tapi kebetulan siang ini pas kami lewat ini tidak menemukan sapi. Mungkin jam segini mereka sedang mencari makan di dalam sana.
Sebentar lagi kita akan masuk ke Pamengpek. Pamengpek ini cukup strategis karena terhubung dengan jalan utama dari Garut. Kemarin saat perjalanan ke Batu Karas, jika kita tidak belok ke kiri masuk ke Singgajaya, maka tembusannya adalah Pamengpek ini. Saya pernah lewat jalur utama ini dari utara ke selatan. Jalannya sangat berkelok-kelok, cukup besar sebenarnya, lebar ya. Jalannya ada 2 lajur, lebar rata-rata kira-kira 4,5 ya sampai 5 meter. Sewaktu saya lewat situ dulu, itu kira-kira sore menjelang maghrib, cukup banyak truk yang lewat, jadi agak kurang asik sebagai jalur touring. Nah, tadi menyinggung pembicaraan tentang jenis motor. Nah, ini saya di jalan utama Garut Pamengpek ini pernah mengalami kelelahan juga, padahal menggunakan motor yang sama ya, CB150X juga. Ini tampaknya karena banyak sekali jalan turunan yang sangat panjang, sehingga lengan jadi banyak sekali menahan beban tubuh. Jadi posisi badan tidak lagi tegak seperti jalur datar, melainkan posisi motor sport yang cenderung ke depan. Ini sangat melelahkan. Ini kita sudah 2 jam berada di atas roda. Muncul ide lagi untuk berhenti istirahat sambil coba mungkin ambil video drone. Saya teringat ada tempat yang cukup nyaman untuk berhenti di depan sana. Sebenarnya sih bukan perhentian umum, melainkan tempat yang sebenarnya tempat private berupa penginapan ya. Namanya Alamanda Beach Resort. Saya sudah beberapa kali berkunjung dan menginap di sini. Semoga penjaganya masih mengingat dan mengizinkan kami untuk masuk untuk istirahat sebentar. Karena saya yang tahu lokasinya, sementara ini saya yang memimpin rombongan di depan ya. Perasaan sih dulu nggak jauh-jauh amat dari Pamengpek. Seingat saya kita akan melewati beberapa jembatan. Seingat saya ada 2 jembatan yang besar sebelum mencapai penginapan ini. Ini adalah jembatan yang pertama. Mungkin sekitar 15 menit atau 20 menit dari Pamengpek lokasinya. Ini jembatan yang kedua. Harusnya sih sudah tidak seberapa jauh lagi dari sini ya. Wah, ini ternyata ada jembatan ketiga. Berarti ingatan saya salah ya. Ada 3 jembatan besar. Nah, ini belokan masuknya. Ini mohon maaf, ini sebenarnya fasilitas private ya. Tapi mohon izin kita numpang istirahat sebentar. Bagi teman-teman yang sering touring motor, ini juga lokasi penginapan ini recommended banget buat bisa nginep di sini. Suasananya asik buat rombongan besar karena banyak unit kamarnya. Bahkan ada unit rumah besar yang juga bisa disewa untuk rombongan besar. Ruang-ruang luarnya nyaman sekali buat menikmati suasana pantai. Ini
jalan masuknya. Jadi sekitar ada 100 meter jalan masuk dari jalan raya utama. Ini semoga kami diizinkan. Itu ada masjidnya di situ. Kemudian ini yang sebelah kiri ada bangunan kecil, ini ya kafe. Oh ya, itu ada mbak yang menjaga penginapan ini ya. Saya minta izin dulu. Bu, kopinya buka. Bawa keluarga dengan anak kecil sangat cocok di sini. Kalau siang begini dan panas, air lautnya itu pasang sampai bibir tembok resort. Tapi kalau sudah mulai agak sore, ketika sudah tidak terlalu panas, airnya surut dan meninggalkan tide pole. Tide pole itu apa ya kalau bahasa Indonesia? Kolam pasang surut itu ya. Nah, tide pole ini nanti meninggalkan ada binatang-binatang laut yang menarik buat anak-anak. Ruang-ruang luarnya ini sangat nyaman untuk bisa menikmati suasana pantai. Pantai yang biasanya panas dan terik tidak terasa di sini. Di sini suasananya adem ya, banyak pohon rindang dan kolam yang membuat iklim mikronya itu sejuk. Ini weekday ya, di hari Kamis, jadi tidak ada tamu pada saat ini. Makanya saya berharap kita bisa memang diizinkan untuk sekedar istirahat saja. Sekalian saya promosikan ke teman-teman rombongan ini. Mungkin ya juga buat para penonton sekalian, bagi yang punya kesempatan ke daerah Garut ini ada penginapan yang nyaman di selatan. Toko kecilnya yang mirip kafe tadi itu buka, dan ibu yang menjaga ini juga jualan minuman dan kopi. Jadi sambil kita istirahat, kita ngopi-ngopi dulu di sini. Mbak, makasih ya. Ya. Tadi saya nyambung ke salah satu ini Pak Han. Kita berhenti dulu sebentar ya di jembatan untuk ngambil foto buat kenang-kenangan perjalanan. Harusnya sih pakai drone, tapi entah kenapa koneksi kabelnya sering gagal. Jadi drone-nya disimpan dulu, kita pakai kamera HP saja dulu ya, untuk kenang-kenangan saja. Jam 1 kita sampai di restoran Ponyo Rasa 2, restoran prasmanan yang sudah jadi langganan kalau melintas di pantai selatan ini. Nah, habis makan, sholat zuhur dijamak qashar, jadi semua urusan sudah beres dan kita siap berangkat lagi. Nah, ini nanti tampaknya tantangan ke depan ini biasanya adalah ngantuk. Kekenyangan biasanya membuat ngantuk, tapi semoga saja tidak ya. Rasanya pemandangan dan keasikan jalur ini mudah-mudahan tidak akan sempat membuat kita mengantuk ya. Kita lanjut lagi perjalanan.
Oh ya, ini Ponyo 2 ini sebenarnya sudah masuk wilayah Kabupaten Cianjur. Sebentar lagi kita akan berbelok ke utara untuk menanjak melewati Wangunjaya dan Haringgung. Ini kita sudah belok ke utara, jalannya langsung menanjak ya. Hampir selalu menanjak sampai nanti mendekati Soreang. Ya, antara naik dan turun lebih banyak naik. Ini jalur Haringgung. Karena sudah sore, ini situasinya sudah agak-agak gelap, dan ini juga di depan sana juga terlihat awan juga cukup tebal. Di sini seringkali ada hujan-hujan tipis ya, atau kabut yang menemani perjalanan melewati daerah ini jika sore hari. Kalau ingin pemandangan yang bagus, sebaiknya sebenarnya pagi hari untuk mendapatkan pemandangan yang baik untuk di jalur ini, jalur Haringgung ini. Kembali ke pertanyaan dasar tentang apa itu keindahan di dalam perjalanan. Coba kalau sama-sama kita pikirkan, kira-kira
variabel apa yang berpengaruh sehingga sesuatu dalam perjalanan kita itu bisa kita sebut sebagai sebuah keindahan atau suasana yang menggugah. Saya pernah membaca sebuah artikel di sebuah kelas yang berbicara tentang landscape dan keindahan. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai kualitas yang sublime. Sublime itu adalah sesuatu yang menggugah keagungan, rasa menggugah perasaan sehingga kita memuji, mengagumi, yaitu kata sublime dalam bahasa Inggris. Salah satu karakteristiknya adalah penggunaan curvature, jadi kurva yang berkelok secara perlahan atau secara halus. Jadi mungkin sama seperti bentuk dalam kalau kita melihat bentuk gitar itu kita bisa mengatakan bahwa gitar itu lebih indah dari bentuk kotak. Namun saya juga mengamati bahwa dalam beberapa kali perjalanan, salah satu hal yang lain yang juga berpengaruh terhadap kualitas keindahan adalah kemampuan kita untuk memandang ke arah yang lebih jauh, lebih dalam posisi kita memandang itu terbebas. Jadi ketika kita melihat pantai itu, pandangan kita tuh terbebas, terlepas gitu. Itu salah satu kriteria yang karakteristik yang saya amati dari sebuah kualitas yang disebut indah. Jadi dalam kasus seperti ini sekarang tidak ada keindahan yang bisa kita amati karena di sebelah kiri kanan ada bangunannya. Kita tidak bisa melihat apa-apa. Tapi begitu pemandangan terbuka ke arah, misalkan sekarang ada pemandangan terbuka ke arah yang di bawah sana, itu mungkin sebagai contoh sekarang belum tepat ya kita sebut sebagai sebuah keindahan, masih karena terhalang oleh bangunan-bangunan. Nanti kalau situasinya ada contoh yang bisa kita bahas. Sebagai karakteristik keindahan, dan ketika karakteristik itu kita penuhi, maka sebenarnya kita bisa menciptakan kondisi itu. Nah, ini misalkan sebelah kiri terbuka ya, jika kita berhenti aja di situ untuk memandang ke sebelah sana, maka perasaan sublime tadi itu mungkin bisa muncul. Berbeda dengan kondisi yang sekarang tertutup oleh bangunan, apalagi bangunannya dibangun dengan kondisi yang tidak rapi, tidak bagus gitu ya. Maka keindahan itu menghilang. Coba kita tes lagi ya teori saya. Dalam posisi ketika kita bisa melihat lebih luas, maka perasaan itu akan muncul. Ketika itu bisa kita kuantifikasi, maka sebenarnya kualitas ruang itu bisa kita kontrol. Jadi mungkin apa yang dilakukan Deddy Mulyadi di segmen jalan di Subang, mungkin secara tidak sengaja sebenarnya ingin mencari kualitas ini. Makanya bangunan-bangunan kumuh yang berada di sebelah kiri kanan jalan itu, yang berupa warung-warung kumuh, itu dibongkar, dan memang secara signifikan kualitas ruang di jalan Subang dari Lembang menuju Subang itu menjadi sangat baik sekarang. Coba lihat nih kualitas yang sekarang ini kalau tidak ada bangunannya sebelah kiri kanan. Atau mungkin juga tidak
bukan bangunan yang menjadi masalah, tapi bagaimana bangunan itu berada di situ. Kualitas bangunan sendiri harusnya seperti apa yang bisa kita terima sebagai hal yang bisa dianggap indah. Kalau kita coba lihat foto-foto atau video-video di sebuah tempat di Swiss ya, yang namanya Zermatt, itu juga banyak bangunannya. Tapi dari kualitas bangunannya sendiri itu ada aspek estetik yang diperhatikan. Jadi tidak kumuh, tidak sembarangan. Mungkin kita bisa berbuat di situ. Jadi bagaimana arsitektur dan landscape itu meningkatkan kualitas perjalanan kita, sehingga nanti pada akhirnya berpengaruh kepada psikologi kita, kejiwaan kita, dan kemudian apa yang kita harapkan dari sebuah perjalanan sebagai sarana untuk menyehatkan pikiran itu bisa tercapai. Mungkin begitu sedikit hikmah perjalanan yang sudah berkali-kali saya lakukan. Mudah-mudahan kita sama-sama bisa menikmati pemandangan yang lebih indah dimanapun kita pergi. Hujan.